Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dan saya berasal dari Jawa Timur, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dari jurusan Tarbiyah dan Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Akan memberikan suatu penjelasan ataupun memberi orientasi mengenai protokol kesehatan dan juga protokol kesehatan mengenai COVID-19 dan juga mengenai vaksinasi yang ada di Indonesia ini. Seperti yang kita tahu sebelumnya, COVID-19 maraknya terjadi pada akhir tahun 2020, yang mana dikala itu sebelumnya terjadi banyak yang namanya perkumpulan sana sini, suatu keramaian, masih ada yang namanya hajatan, masih ada yang namanya konser, wayang, sholawatan dan lain sebagainya. Tapi setelah terdapatnya pandemi ini yang dikatakan datangnya dari Cina, negara Cina, yang menyebar sampai ke seluruh dunia. Kita belum tahu kepastiannya apakah ini benar-benar resmi dari Sang Pencipta atau dari benar-benar buatan dari manusia. Nah, dari sini setidaknya kita selalu berikhtiar dan berhusnuzon ketika kita menyalahkan satu sama lain dan belum jelas kebenarannya, maka itulah tidak baik untuk kita lakukan. Maka setidaknya kita selalu husnuzon dan melaksanakan yang namanya seperti protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah dan juga melakukan vaksinasi. Itu semua adalah bentuk dari ikhtiar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya yang selalu berikhtiar. Jadi berusaha dahulu kemudian bertawakal, bukan kok langsung menyerah begitu saja. Oke, sebagai manusia setidaknya kita berikhtiar atas pandemi ini. Contohnya kita selalu memakai masker dimanapun kita mau pergi, entah mau ke masjid, entah mau ke manapun itu, ke tempat belanja, kita harus berikhtiar, tetap selalu berikhtiar. Karena dengan ikhtiar ini insya Allah kita akan selalu diberi kesehatan, selalu diberi keamanan oleh Sang Khalik. Dan apabila kita pergi ke suatu tempat, contohnya dari pasar, swalayan, masjid atau dan lain sebagainya, setidaknya setelah kita pulang dari tempat tersebut, setelah kita memegang contohnya pintu, pagar rumah dan lain sebagainya, jangan lupa kita selalu memakai hand sanitizer. Oke ya. Gimana sih caranya? Caranya gampang sekali. Cuma disemprot, terserah berapa kali. Kalau memang sudah, jangan lupa di mana di telapak juga, itu di belakangnya juga diusap, oke. Kemudian apabila hand sanitizer ini nggak ada, cara lain ada nggak sih? Pastinya ada. Contohnya apa? Contohnya apabila ada keran, ada sabun di situ, maka kita dapat mencuci tangan. Gimana sih cara mencuci tangan dengan benar? Nah, cara mencuci tangan dengan benar adalah kita semua ini ada sabun kita masukin sini, kemudian kita gosok-gosok pakai tangan. Nah, ini usahakan kita memakai sabun ini setelah dibasuh oleh air, oke? Supaya apa? Supaya tidak pekat. Nah, setelah digosok seperti ini, kemudian ke ruas-ruas jari kita gosok semuanya, dari telapak sampai belakangnya juga. Apabila sudah kalian rasa bersih, maka disiram lagi pakai air, kemudian ambil tisu atau kacu, terserah kalian semuanya. Itu untuk kita bepergian, jangan sampai kita lalai dengan protokol kesehatan. Pertama dengan hand sanitizer atau dengan sabun,
atau dengan yang lain sebagainya yang menurut Anda itu termasuk dari protokol kesehatan. Dan mari kita ingat bahwasanya kita diciptakan di dunia ini hanya sementara. Kalau dalam pepatah bahasa Jawa kita pernah belajar, yaitu hidup itu seperti mampir ngombe, atau ketika kita bahasa Indonesia kan yaitu hanya untuk berhenti sejenak untuk meminum. Kalau kita bayangkan yang namanya meminum itu tidak mungkin lebih dari berhari-hari, mungkin ya mungkin beberapa jam itulah paling maksimal. Maka dari sini ketahuilah, mari kita mengetahui bahwasanya qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sesungguhnya Allah tidak menciptakan yang namanya jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadanya. Nah, dari sini dengan adanya COVID-19 ini jangan sampai kita lalai. Atas apa? Yaitu atas tugas kita hidup di dunia ini. Contohnya ketika hari Jumat. Hari Jumat itu hari wajib bagi umat muslim yang laki-laki untuk melaksanakan yang namanya sholat Jumat. Bukan kok dengan adanya wabah ini kita berhenti untuk beribadah, kita berhenti untuk melakukan hal-hal positif yang diperintahkan oleh Sang Khalik. Itu salah besar. Maka dengan adanya pandemi ini tetap kita melaksanakan ibadah dengan selalu menaati protokol kesehatan. Sholat, pergi ke masjid tetap dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Contohnya apa? Kita tetap pergi ke masjid tapi tetap pakai masker, kemudian pakai yang namanya jaga jarak atau 1 meter. Nah, itu gak apa-apa. Jadi adanya wabah ini bukan suatu hal untuk melarang kita pergi ke masjid ataupun musola ataupun ke tempat ibadah lain, itu bukan. Tapi dengan cara yang lain, beribadah tetap, tapi caranya yang agak berbeda dengan protokol kesehatan. Oke, lanjut. Yang namanya pandemi ataupun wabah ini kita harus selalu berikhtiar dengan cara lain selain kita melakukan yang namanya prokes atau protokol kesehatan tadi. Pemerintahan menganjurkan kita untuk mengikuti suatu program yang dianjurkan, yaitu vaksinasi. Apa sih tujuan dari vaksinasi tersebut? Tujuannya yaitu seperti yang telah saya baca, vaksinasi itu ada 2 macam kalau yang di Indonesia. Oke ya. Jadi vaksinasi itu ketika kita divaksin kan dimasukin yang namanya jarum, dan di dalam jarumnya itu terdapat suatu penyakit. Nah, penyakitnya ini yaitu penyakit yang dapat menyerang atau melawan yang namanya virus corona. Dengan cara ini insya Allah, dengan cara kita vaksinasi, walaupun emang setelah vaksinasi efek dari kegiatan ini adalah bisa lemes, bisa pusing, dan lain sebagainya, itu bisa terjadi. Tapi setelah 2 kali insya Allah kita tetap fit. Walaupun vaksin, jangan lupa kita terus menjaga pola makan, menjaga istirahat kita, menjaga olahraga. Dan benar, ketika kita berpikir positif atau positive thinking, maka insya Allah kehidupan kita akan baik. Nah, dengan adanya COVID ini jangan kita minder, kita ragu-ragu mau melakukan sesuatu, itu salah. Maka kita harus selalu positive thinking terhadap apa yang mau kita lakukan. Itulah yang terbaik, positive thinking. Kemudian selalu jaga pola makan, jaga waktu istirahat kita, jangan terlalu berlebihan dalam berolahraga. Berolahraga bagus, tapi ingat kuat tenaga kita tuh seberapa. Maka dari situ kita harus benar-benar mengetahui kapan waktu kita makan, waktu berolahraga, beraktivitas, dan jangan lupa untuk istirahat, gitu ya. Oke, dikarenakan kita adalah seorang pemuda, makanya jangan lupa kita jangan hanya memikirkan diri sendiri saja, tapi kita harus memikirkan orang lain. Ini adalah tugas para pemuda.
tugas mahasiswa, tugas kita semua. Contohnya ketika kita melaksanakan daring. Karena apa? Karena di dunia pendidikan tidak boleh offline, atau bisa disebut ketika para teman kita yang dahulunya merasakan pembelajaran itu secara tatap muka seperti yang kita rasakan dahulu, sekarang kita ataupun mereka, para kaum muda, para pelajar, para mahasiswa tidak dapat melaksanakan yang namanya tatap muka. Maka dari sini jangan sampai kita kendor, jangan sampai semangat kita kendor. Karena apa? Karena kita masih punya masa depan, kita masih punya tujuan ataupun cita-cita. Apabila dengan cobaan ini kita lemah, nah, siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia selanjutnya? Maka dengan daring sekolah kita, jangan sampai kita lemah atas ilmu pengetahuan, dan sampai itu menjadi celah kebodohan para pemuda pada masa mendatang. Jangan sampai. Ya, selalu semangat. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan selalu berikhtiar dan berdoa kepada Allah agar pandemi ini cepat dikeluarkan dari dunia ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.